Jupe mengidap kanker serviks sejak tahun 2014. Sebelumnya, Jupe sempat menjalani operasi pertamanya di rumah sakit Singapura. Pada Januari 2015, Jupe membawa kabar bahagia. Ia berujar bahwa kanker serviks yang dideritanya sudah sembuh total. Pada akhir Desember 2016, Jupe menjelaskan bahwa kanker serviks yang dideritanya sudah masuk stadium 4. Pada bulan Februari 2017, Jupe mulai dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena kondisinya semakin menurun. Pada tanggal 23 April 2017, Jupe kembali menjalani operasi. Ia menjalani operasi blok saraf untuk mengurangi rasa sakit skala tinggi terhadap penyakit kanker serviks yang dideritanya. Jupe kembali menjalani operasi kecil pada 19 Mei 2017 lalu. Operasi yang dilakukan untuk pemasangan alat bantu buang air kecil karena terjadi pembekuan darah. Kamis 8 Juli 2017, Jupe melakukan operasi besar pada bagian perut karena mengalami pelengketan akibat efek radiasi yang sempat dijalani Jupe sebelumnya. Muncul broadcast message yang menyebutkan jika Jupe membutuhkan donor darah A+, secepatnya untuk kebutuhan operasi besar Jupe. Pada malam harinya, kondisi Jupe dikabarkan kritis. Apa kenangan yang paling diingat Nikita dan Sarwenda tentang almarhum Jupe? Bagaimana perasaan Sarwenda dan Nikita tidak mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya? Benarkah Nikita Mirzani sudah mengikhlaskan kasus hukumnya dengan almarhumah Jupe? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya pemirsa, kepergian almarhum Julia Perez, Yuli Rahmawati meninggalkan duka bagi banyak sekali orang karena Julia Perez ini dikenal sebagai sosok artis yang lucu, yang menghibur, sekaligus memiliki ketegaran yang luar biasa, dan itu tentunya membekas di hati banyak orang, termasuk juga kepada teman-temannya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Sarwenda. Terima kasih sudah bergabung di sini, Sarwenda. Kasih tepuk tangan buat Sarwenda. Dan hari ini rencananya ada 3 hariannya Jupe, dan kamu katanya masak-masak juga untuk nggak masak sih sebenarnya, kayak kemarin pada saat sebenarnya kan Thalia itu ulang tahun tanggal 5. Jadi aku sama Bensu itu sempat ya namanya argumen lah. Aku maunya tanggal 5, Bensu bilang udah tanggal 10 aja karena kan weekend gitu. Dan ya udah akhirnya kita tanggal 10, dan tiba-tiba pada saat acara ulang tahun Thalia mau berlangsung dikabarin kalau Kak Jupe udah nggak ada gitu. Kita sempat shock, panik berdua, nggak tahu kayak gimana. Akhirnya aku bilang, yang kamu urusin aja Kak Jupe dulu, urusin makamnya dulu, urusin semuanya dulu sampai selesai. Aku ngurusin Thalia di sini karena kan posisinya kita sayang sama dua-duanya, sayang sekali gitu. Cuman di satu sisi kasihan Thalianya juga, dia kan nggak salah, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya gimana caranya, ya kita harus split. Kita split, akhirnya Bensu ngurusin di sana, ngurusin makamnya. Dari sini aku tetap ngurusin konsumsinya karena kan di sana pasti akan banyak orang gitu. Jadi aku ngurusin makanannya, minumannya di sana gitu. Di rumah, untuk di rumah Jupe? Untuk di rumah Kak Jupe, jadi aku ngurusin konsumsinya. Terus udah kayak gitu, tetap aku ngurusin acara ulang tahun Thalia juga gitu. Jadi perasaan pasti bercampur aduk ya? Campur aduk, mau dibilang seneng, tapi kayak gimana gitu. Karena terakhir kan aku sakit, jadi aku nggak bisa jenguk Kak Jupe karena posisinya kalau badan kita sakit, kita jenguk dia, itu dia yang kasihan karena dia yang kena virusnya. Nanti kalau misalnya aku sakit ke sana, dia bisa demam, bisa sakit gitu. Jadi akhirnya terakhir aku jenguk dia cuma peluk aku, terus dia bilang terus, I love you sayang, I love you Wenda, I love you Wenda gitu. Terus udah kayak gitu aku bilang, I love you Kak Jupe, nanti aku balik lagi ya gitu. Dan terakhir tuh dia peluk aku erat sekali gitu. Dan ya itu terakhir kali aku ketemu sama dia gitu. Jadi Jupe itu setiap kali dijenguk memang terakhir-terakhir tuh selalu apa ya? Selalu ingin ada teman-teman yang di dekatnya. Terakhir-terakhir itu kondisinya sudah makin
lemah. Jadi dia udah terakhir aku jemput masih bisa ngobrol, cuman minimal dia udah pakai bantuan oksigen. Jadi kadang dia ngomong, dia cabut, dia ngobrol sama kita, tapi kadang dia pasang lagi, dia cabut gitu. Dan pada saat terakhir aku datang itu dia sempet, mungkin kan dipasang selang terus capek ya, sakit di sininya. Jadi dia lagi dicopot selang makannya gitu. Jadi lagi coba makan, nggak makan sih, minum susu dulu manual gitu, disendokin. Cuman kadang dia mau telan, kadang dia masih ditahan. Kalau ditahan kan takutnya dia keselak ke yang lain, masuk ke paru-parunya gitu. Jadi akhirnya dipasang lagi gitu. Kalau bagaimana Ruben hari itu ketika mendengar kabar bahwa Jupe sudah nggak ada? Itu dia baru tidur, loncat dari kasur, syok, sambil ganti baju sambil nangis gitu. Jadi ya panik, sepanik-paniknya gitu. Cuman aku yakin keluarganya lebih panik, keluarganya akan lebih panik dan lebih nggak tahu harus kayak gimana. Jadi harus ada satu orang yang bisa berpikiran mungkin lebih jernih, lebih tenang gitu. Akhirnya aku bilang, gak apa-apa yang kamu kesana, kamu urusin dulu, karena ini penghormatan terakhir gitu. Kita nggak bisa ngurusin apa-apa lagi, nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Ini terakhir kita bisa berbuat sesuatu buat Kak Jupe gitu. Jadi akhirnya dia kesana. Apa yang barangkali ada sesuatu yang Ruben masih belum lakukan atau masih ingin dilakukan, belum kesampaian. Adakah sesuatu yang pada saat Ruben menerima kabar itu yang belum ini, ada sesuatu yang belum dilakukan? Ada penyesalan? Nggak ada penyesalan sih, cuman terakhir kan pas aku kesana aku sempat kasih dia spray bed cover 1 set gitu. Jadi pas lagi di sana, pas lagi ngobrol-ngobrol, pas aku lagi milih-milih gitu bed cover gitu, terus dia bilang, apa Wenda, ini Kak Jupe, aku mau dong gitu, mau yang warna gold. Aku bilang, nggak ada Kak, ini kan udah mau lebaran, mau warna hijau nggak? Aku bilang kayak gitu. Terus udah kayak gitu udah aku kasih. Terus udah dia bilang, Diana nih bawa pulang, siapin di rumah, ntar aku mau pulang, aku mau pakai. Dia bilang kayak gitu, tapi kan nggak sempet pulang. Baik. Jadi kenangan kamu tentang Jupe yang menurut kamu itulah kenangan terbaik tentang seorang Yuli Rahmawati apa? Dia walaupun masih, dia itu kan kadang capek mungkin ya, dia capek. Jadi pada saat kita datang dia juga tetap bisa bercanda, terus udah kayak gitu tetap kuat, tetap enggak lah, aku mah bisa baik gitu, aku kuat. Terus udah kayak gitu semangatnya itu sangat tinggi sekali. Kayak gitu aja dia masih bilang, lu berdua jangan cerai ya. Dia masih bisa bercanda kayak gitu, masih apa ya, masih bisa menasehati orang walaupun keadaan dia sebenarnya kan, aku yakin dia capek banget, dia sakit sekali di badannya dia gitu. Rumpi beberapa kali sempat mewawancarai Jupe. Jupe sharing banyak sekali cerita dan kisah bagaimana perjuangannya, rasa gembiranya, termasuk juga rasa sedihnya dan harapan serta keinginannya. Dan ini sebuah keinginan yang dipendam lama oleh Yuli Rahmawati. Seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Kamu bisa! Sebulan sudah ini kamu sudah siap. Kamu sudah sembuh kan? Aku udah sembuh. Kamu sudah siap punya anak? Aku udah siap punya anak. Udah siap. Sudah siap ya? Apa sih yang membuat kamu begitu besar sekali keinginannya untuk memiliki anak? Bahkan sekarang melampaui ada atau tidak adanya Gaston. Anak kita seorang perempuan, ketika kita mencapai semuanya, kurasa semua perempuan punya anak, kita cari jalan semaksimal mungkin untuk menggapai anak itu gitu.
Ya itu adalah keinginan Jupe yang saya tahu jauh sekali dia ingin itu jauh sekali sebelum sakitnya ya. Bahkan ketika dia masih pacaran sama Gaston pun dia sudah ingin sekali gitu punya anak. Apakah itu juga masih terus apa ya, pernah juga kamu dengar keinginan-keinginan itu? Sebenarnya dulu kan katanya rahimnya itu harusnya diangkat, harusnya, tapi karena Dia masih ingin punya anak. dia masih ingin punya anak dan kata dokter masih bisa. Jadi ya namanya manusia pasti ketika ada harapan kita mau berusaha gitu. Pada saat dia bilang masih bisa, makanya dia mempertahankan rahimnya itu. Dia pengen banget punya anak, pengen banget. Tiap kali aku datang dia selalu nanya, Thalia di mana? Thalia di depan. Thalia kan nggak boleh masuk, jadi Thalia nungguin di depan rumah sakit di dalam mobil. Dia main-main di depan gitu karena dia nggak boleh masuk. Cuman dia selalu nanya, Thalia nggak ikut, Thalia nggak ikut, Thalia ada kak tapi di depan gitu. Iya jangan dikasih masuk, kasihan kan ini rumah sakit, dia bilang gitu. Dan terakhir ketika saya menjenguk itu bareng sama Usi masih hamil waktu itu, dan dia menggandeng tangan Usi dan bilang, "You're the lucky one, you are the winner," katanya. Ada lagi harapan Jupe yang ini insya Allah barangkali bisa diteruskan oleh siapapun gitu ya, yaitu ingin membuat sebuah rumah singgah. Coba kita dengarkan seperti apa sih harapan Jupe waktu itu. Tukang ojek ilhami Jupe bangun rumah singgah. Kalau kita lihat di Instagramnya kan memang ada kegiatan untuk membangun rumah singgah, beli sepeda juga kemarin. Betul ada tukang ojek yang mengilhami kamu bikin rumah singgah? Iya betul sekali. Waktu itu ada tukang ojek, aku ngeliat dia di media gitu, dia bilang dia tapi dia membantu anak-anak yang hidup dengan ODA gitu. Terus akhirnya dengan rumah yang sangat sederhana. Terus aku pikir kalau tukang ojek aja bisa dengan hati niat yang memang tulus, kenapa kita nggak bisa yang ada punya kemampuan? Selama ini saya pikir harus yang mewah, Oleh karena itu saya pikir kalau kita punya niat yang baik, nggak usah mewah-mewah juga. Yang penting kita membantu, poinnya tepat dan itu bermanfaat, insya Allah jadi berkah. Itu ya, almarhumah selalu masih memikirkan hal lain, orang lain gitu. Kayaknya sesuatu yang di luar itu menurut dia sesuatu yang lebih besar gitu, bahkan dari ini ada artikelnya, Eko Patrio siap lanjutkan rumah singgah peninggalan Jupe. Nah, sempat ada sharing cerita tentang itu juga ke kalian? Ya emang mereka sempat bilang kalau rumah singgahnya itu pasti akan dibantuin sama Mas Eko, sama Bensu gitu. Tapi kan semuanya ini masih dalam perencanaan ya? Rencana, karena kan kita harus minta izin sama keluarga dulu. Gimana pun kan keluarga yang lebih berhak untuk semuanya ini gitu. Jadi masih ngobrol sama keluarganya dan semoga ya rumah singgah Kak Jupe masih tetap bisa dijalankan dengan amanat yang dia inginkan. Oke. Ini kan Ruben di hari pada saat almarhumah meninggal kan tampak dia memang betul-betul kehilangan. Sampai hari ini bagaimana keadaan Ruben? Ya masih, kalau misalnya ketemu masih cerita, ya kayak gimana, kok bisa ya kayak gini, aku nggak percaya deh, masa sih, dia masih kadang nggak percaya gitu. Cuman bukan gak rela, cuman ya namanya kita kaget, mungkin lebih tepatnya seperti itu, kaget. Dan tadi pun dia sempat nyempetin kan karena hari ini 3 harian Kak Jupe. Tadinya aku mau bareng sama dia, cuman kita ada kerja masing-masing, dia duluan ke sana, nanti baru aku ke sana gitu. Ke makam sama ke rumah. Karena kan ntar ada 3 harian. Seperti biasa aku lebih ngurusin yang konsumsinya gitu. Kamu. Jadi kalian memang tetap menjadi sahabat dan tetangga yang luar biasa. Seperti juga Jupe tetap tegar dan menyemangati para penderita kanker pada saat dia tahu bahwa dia juga sakit. Kita lihat yang berikut ini. Jupe sakit? Enggak, Kak Jupe nggak sakit. Gue bilang, iya aku sakit, sekarang udah alhamdulillah sembuh. Kak Jupe kemo? Iya kemo, aku kemo, radiasi, kemo, aku bilang kemo 5 kali, radiasi 33 kali, brachytherapy semuanya. Tapi kok rambutnya masih panjang, bagus. Karena Kak Jupe kaya, karena Kak Jupe artis ya.
itu langsung nusuk hati aku ngerasa bahwa di situ baru aku nganggap ngelihat anak-anak kecil itu yang mereka juga lagi berjuang, udah pada botak semua. Terus aku bilang, no, aku sama kok kayak kalian. Enggak, bukan karena obat aku, tapi mungkin karena akunya memang ada orang yang kemo memang kuat gitu loh. Kalau di kemo tuh kuat rambutnya. Di situ aku ambil keputusan untuk botakin rambut aku, untuk kasih tahu sama semua orang yang lagi hidup dengan cancer sekarang, yang lagi berjuang, buat adik-adik semuanya, anak-anak yang perempuan, apalagi kalau mereka tuh kalau botak kan sedih banget gitu ya. Untuk adik-adik, untuk semua perempuan-perempuan juga yang pada botak, mereka tuh takut gitu kalau misalnya menghadapi kebotakan, takut dihina. Akhirnya aku botakin nih untuk kalian, untuk semangat. Kalian tuh cantik, karena menurut aku perempuan cantik itu tuh dari hatinya, bukan karena ini rambut, karena rambut ini cuma ini aku pakai wig ini. Ini cantik. Dan Jupe tetap cantik ya. Dan senyum Jupe buat saya adalah senyum yang paling cantik begitu ya. Setiap kali dia tersenyum itu tulus dari hatinya. Dan sampai pada saat sakit waktu itu pun Jupe selalu berusaha tetap tampil cantik ya. Ketika Rio Motret waktu itu ya berkunjung, dia langsung siap minta foto. Siap dengan lipstik merah. Karena itu salah satu hal yang juga memberi semangat untuk dirinya sendiri. Tiap kali mau foto, aku selalu bilang, Kak, lipstik merahnya. Oh iya, aku pakai lipstik dulu. Terus udah kayak gitu dia bilang, aku mau extension bulu mata lagi. Dia masih bisa kayak gitu, karena menurut dia, ya aku harus tetap cantik lah, walaupun kayak gimana pun aku harus tetap tampil maksimal, dia bilang kayak gitu. Terus terakhir dia bilang, aku mau selam alis, cuman aku masih pengobatan kemo gitu kan, nggak boleh kena kimia apa-apa dulu gitu. Dia bilang, ntar kalau misalnya udah boleh aku mau retouch lagi ya gitu. Dia Itu masih kapan dia bilang gitu? pas masih udah di rumah sakit. Udah di rumah sakit? Udah Iya. terakhir kalian ketemu? Udah terakhir dia masih tetap bisa kayak gitu. Cuma terakhir kan nggak boleh dipakein bibir karena dia udah nggak bisa makan dari mulut kan. Jadi dia harus selang. Jadi bibirnya ada kering. Tapi dia selalu ingat pakein ini pelembab. Jadi bibirnya itu walaupun kayak gitu tetap halus gitu. Jadi nggak boleh pakai lipstik, ya udah aku pakai pelembab gitu. Itulah seorang Jupe ya. Yes. Itu yang ketegarannya dan perjuangannya luar biasa. Saya yakin itulah yang membuat banyak orang yang Sayang sama dia. Sayang dan perasaan bercampur aduk pastinya. Antara ikhlas karena berharap Jupe terlepas dari penderitaan yang selama ini dia rasakan sakitnya, tapi juga rasa kehilangan seorang teman yang begitu istimewa. Kita masih akan kembali lagi setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.